Di tengah semua kesulitan, cobaan, dan godaan hidup, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih sebetulnya tujuan besar kita di sini? Apa visi dan misi yang seharusnya kita jalani untuk, menavigasi semua ini? Itu pertanyaan yang fundamental banget sih. Dan menariknya, sumber rujukan yang Anda bagikan, Al-Quran, itu nggak menjawabnya dengan satu kalimat pendek, tapi dengan menyajikan sebuah kerangka kerja yang utuh. Betul. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah kerangka kerja itu. Kita akan petakan pandangan Al-Quran tentang tujuan akhir kita, tugas kita di dunia ini, tantangan apa saja yang pasti menghadang, dan yang paling penting, gimana caranya agar kita bisa berhasil dan selamat. Tepat, anggap aja ini bukan sekedar kumpulan aturan ya, tapi lebih kayak sebuah peta jalan strategis untuk perjalanan hidup, lengkap dengan destinasi akhir, rute yang direkomendasikan, dan peringatan tentang area-area berbahaya di sepanjang jalan. Oke, mari kita mulai petualangan ini. Kita mulai dari tujuannya dulu deh. Kalau ini sebuah perjalanan, sebenarnya ujung dari perjalanan hidup kita ini kemana sih? Karena jujur aja, kadang hidup terasa seperti lari di treadmill gitu, terus bergerak tapi nggak kemana-mana. Memahami tujuannya kayaknya penting banget. Sangat penting. Menurut sumber Anda, visi tertinggi atau tujuan akhir perjalanan manusia itu dirangkum dalam satu kata, menjadi golongan al-muflihun. Al-Muflihun. Ya, artinya orang-orang yang beruntung atau sukses. Tapi ini bukan keberuntungan menang lotre ya. Nah ini dia, definisi beruntung atau sukses menurut Al-Quran itu apa? Apakah kaya raya, punya jabatan tinggi, atau sesuatu yang lebih dari itu? Jauh lebih dari itu, ini adalah kesuksesan yang hakiki. Sumber Anda menggambarkannya sebagai sebuah kepulangan yang indah. Setelah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa di awal surat Al-Baqarah, ayat kelimanya itu menyimpulkan dengan indah banget. Di situ disebutkan, Ulaika ala hudan mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Intinya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan ini adalah kembali ke surga dan mendapat ridho Allah. Coba Anda bayangkan panggilan pulang yang paling menenangkan dalam surat Al-Fajr. Panggilan ini ditujukan kepada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, wah itu sendiri aja udah terdengar seperti sebuah pencapaian ya. Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah visi puncaknya, sebuah kepulangan yang penuh ketenangan, kepuasan, dan ridho timbal balik. Kalau begitu, ini secara fundamental mengubah cara kita memandang dunia ya. Jadi dunia ini bukan panggung utama, melainkan hanya ruang tunggu, tempat singgah. Persis. Sebuah persinggahan sementara. Al-Quran secara konsisten menegaskan hal itu. Dunia dan segala isinya disebut sebagai mata'ul, atau kesenangan yang sifatnya sementara. Dan Al-Quran sangat realistis soal ini. Sumber Anda mengakui bahwa kita memang didesain untuk mencintai hal-hal duniawi, keluarga, harta, status. Tapi kemudian ia memberi label bahwa semua itu hanyalah mata'ul hayatid dunia. Pernak-pernik kesenangan sementara. Betul, kesenangan ya, tapi bukan tujuan akhir. Jadi ini semacam kerangka besar yang membingkai semua rutinitas harian kita. Artinya, setiap tindakan kecil kita itu punya gaung sampai ke akhirat. Bukan sekedar siklus lahir mati, tapi siklus dengan pertanggungjawaban di ujungnya. Nah, itu dia poinnya. Siklus hidup, mati, dan pertanggungjawaban itu ditegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Yang seolah bertanya langsung kepada kita, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini kerangka perjalanan besar kita. Dari nggak ada, jadi hidup sebentar, mati, lalu dibangkitkan lagi untuk tanggung jawab, dan akhirnya kembali. Oke, visinya jelas. Sukses di akhirat. Lalu, apa misi operasional kita di sini selagi transit di dunia yang fana ini? Apa yang harus kita lakukan?
Sumber Anda menjelaskan ada misi ganda yang saling terkait. Yang pertama dan paling utama adalah ibadah atau penyembahan, dan yang kedua adalah peran sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Mari kita bedah yang pertama, ibadah. Ini kata yang sering kita dengar, tapi seringkali dipahami sebatas ritual kan? Seperti sholat atau puasa. Apakah memang sesempit itu maknanya? Justru sebaliknya, Al-Quran memperluas maknanya hingga mencakup seluruh napas kehidupan. Misi ibadah ini adalah core mission kita, alasan utama keberadaan kita. Perintahnya sangat lugas, ditujukan untuk seluruh manusia, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tapi puncaknya ada di pemahaman bahwa setiap tindakan bisa menjadi ibadah asal niatnya benar. Ini tergambar indah dalam surat Al-An'am ayat 162. Ayat yang mana itu? Ayat yang merupakan deklarasi totalitas seorang hamba. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Wow, kalau dipikir-pikir, itu mengubah segalanya. Bekerja di kantor, mengurus keluarga, bahkan cara kita istirahat pun bisa jadi ibadah. Ini pemikiran yang sangat membebaskan sekaligus menuntut tanggung jawab besar. Sangat besar. Dan ini terhubung langsung dengan misi kedua. Poin tentang ibadah yang mencakup seluruh hidup itu luar biasa. Ini seolah-olah mengubah cara kita bekerja dari sekedar cari uang menjadi sebuah pengabdian. Dan ini sepertinya sangat terhubung dengan misi kedua yang Anda sebutkan, yaitu peran sebagai khalifah. Bagaimana konsep pengabdian ini nyambung dengan mengelola bumi? Hubungannya sangat erat. Misi kekhalifahan adalah peran sebagai pengelola atau wakil di bumi. Ini dinyatakan saat dialog penciptaan manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Saat Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Menariknya, dalam konteks ayat itu, malaikat sempat khawatir kalau manusia justru akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi peran sebagai khalifah ini adalah antitesis dari kekhawatiran itu. Jadi, misi kita adalah membuktikan kekhawatiran itu salah. Tepat. Misi kita adalah memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan mengelolanya dengan baik sesuai petunjuk Sang Pencipta. Kalau seluruh hidup kita adalah ibadah, maka cara kita mengelola sumber daya alam, membangun masyarakat yang adil, dan memelihara lingkungan, yaitu bagian dari ibadah itu sendiri. Nah, disinilah bagian yang paling terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menjalankan misi mulia ini jelas nggak mudah. Sumber-sumber ini dengan sangat gamblang menggambarkan dunia sebagai arena ujian yang komprehensif, dan ada musuh yang selalu mengintai. Betul. Dunia ini dalam kerangka Al-Quran bukanlah taman bermain, ia adalah arena ujian. Sumber Anda di surat Al-Mulk ayat 2 menegaskan bahwa hidup dan mati itu sendiri diciptakan sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi, tujuan kita ada di sini adalah untuk diuji kualitas amalnya. Lalu seperti apa bentuk ujiannya? Apakah selalu berupa kesulitan? Justru tidak. Disinilah letak jebakannya. Ujian itu bisa datang dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Seperti disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 35. "Wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kemiskinan adalah ujian kesabaran, kekayaan adalah ujian kesyukuran. Sakit itu cobaan, kesehatan pun cobaan. Dan sumber Anda memberikan contoh yang lebih spesifik lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Apa saja yang disebutkan di sana? Di situ disebutkan dengan jelas, "Walanabluwannakum bisyai'in minal kharfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini adalah paket ujian yang hampir pasti kita temui dalam hidup. Tunggu, ini sering disalahpahami. Di sumber lain juga disebutkan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah atau cobaan. Banyak yang berpikir kalau begitu kita harus menjauhinya. Tapi bukankah itu anugerah? Bagaimana sumber ini menyeimbangkan antara melihatnya sebagai anugerah yang harus disyukuri dan ujian yang harus diwaspadai? Pertanyaan yang bagus sekali. Kuncinya ada di kata ujian.
Ujian tidak selalu berarti sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Ujian di sekolah misalnya kan kesempatan untuk naik kelas. Dalam konteks ini, anugerah seperti harta dan anak menjadi ujian dalam artian apakah kita akan bersyukur, apakah kita akan menggunakannya di jalan yang benar, ataukah anugerah itu justru melalaikan kita dari misi utama. Jadi anugerah dan ujian adalah dua sisi dari koin yang sama. Selain ujian dari berbagai kondisi, sumber ini juga menegaskan adanya musuh nyata. Bukan sekedar hawa nafsu, tapi entitas yang aktif. Ya, musuh yang dinyatakan secara eksplisit. Setan atau iblis. Al-Quran melacak permusuhan ini kembali ke titik nol sejak awal penciptaan. Di surat Al-Baqarah dikisahkan bagaimana iblis menolak sujud kepada Adam karena kesombongannya dan kemudian berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa keluar dari surga. Permusuhan itu adalah sebuah fakta historis dalam narasi ini. Dan permusuhan itu diwariskan kepada kita, keturunannya. Benar. Oleh karena itu, ada peringatan yang sangat personal dan langsung ditujukan kepada Anda, kepada kita semua. Dalam surat Al-A'raf ayat 27, panggilannya sangat jelas. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu, kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Ini bukan dongeng, tapi sebuah peringatan strategis. Apa strategi utama setan ini menurut sumber kita? Apakah dia muncul dengan tanduk dan trisula gitu? Justru strateginya jauh lebih halus dan berbahaya. Bukan serangan fisik, melainkan psikologis. Ia bekerja melalui waswasa atau bisikan, menanamkan keraguan, dan menghias perbuatan buruk agar terlihat indah. Surat An-Nur ayat 21 menyebutkan bahwa ia mengajak pada perbuatan keji, fahsya, dan kemungkaran mungkar. Dia bermain di dalam pikiran dan keinginan kita. Dia itu ahli marketing untuk jalan kesesatan. Jadi arena ujiannya berat, tantangannya datang dari segala arah, dan ada musuh yang cerdik. Ini terdengar cukup suram. Kalau begitu, mari kita lihat dari sisi solusinya. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk memenangkan semua ini? Adakah semacam survival kit yang ditawarkan? Tentu saja, Al-Quran tidak pernah memaparkan masalah tanpa memberikan solusinya. Ia menyediakan apa yang bisa kita sebut sebagai protokol keselamatan yang sangat praktis. Dari sumber-sumber ini, kita bisa tarik 3 pilar utama sebagai fondasi. Saya penasaran, apa alat pertama yang harus kita pegang di medan perang ini? Alat bantu utamanya ada 2, dan selalu disebut beriringan. Sabar dan sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 45 perintahnya jelas, wasta'inu bis-sabri was-sholah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Coba kita pikirkan, sabar adalah kekuatan internal untuk bertahan, semacam perisai mental yang bikin kita nggak mudah hancur oleh ujian. Sementara sholat adalah koneksi langsung kita ke sumber kekuatan, tempat kita mengisi ulang energi spiritual, minta petunjuk dan mengadu. Jadi, sabar untuk bertahan, sholat untuk meminta bantuan ya. Kombinasi yang kuat, itu alat bantunya. Lalu, apa jaminan keselamatannya? Saat Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Ada janji yang diberikan, seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Janjinya adalah, jika petunjuk darinya datang, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, itu janji yang luar biasa. Dua emosi itu mungkin yang paling merusak dalam hidup manusia. Persis, rasa takut akan masa depan dan rasa sedih atas masa lalu. Janji ilahi ini mengatakan, siapapun yang memegang erat petunjuknya, dalam hal ini Al-Quran, akan dibebaskan dari 2 belenggu emosional itu. Ini jaminan keamanan mental dan spiritual. Sabar dan sholat sebagai penolong, petunjuk sebagai jaminan. Apa pilar yang ketiga? Pilar ketiga adalah memastikan kita selalu berada di rute yang aman, yaitu jalan yang lurus atau syiratal mustaqim. Ini konsep yang sangat sentral, sampai-sampai kita diminta untuk memohonnya belasan kali setiap hari dalam sholat. Tentu Anda sangat familiar dengan doa dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita mengucapkannya setiap hari, tapi mungkin jarang merenungkan maknanya sedalam ini. Betul. Bayangkan kita sedang hiking di gunung yang berkabut tebal.
Syiratal mustaqim itu satu-satunya jalur setapak yang aman menuju puncak. Petunjuk dari Al-Quran adalah peta dan kompasnya. Sementara bisikan setan itu seperti suara-suara aneh dari dalam kabut yang mencoba menyesatkan kita ke jurang dengan iming-iming jalan pintas. Jalan yang lurus ini adalah kebalikan dari mengikuti langkah-langkah setan. Kunci untuk tetap di jalur ini adalah ketakwaan, takwa. Baik, Anda merangkumnya dengan pas sekali. Jadi jika kita simpulkan, peta jalan dari Al-Quran ini sangat jelas. Visi kita adalah meraih keberuntungan hakiki di akhirat. Misi kita di dunia adalah ibadah total dan menjadi pengelola bumi yang baik. Arenanya adalah dunia yang penuh ujian, baik suka maupun duka, dengan musuh nyata yang bermain di ranah psikologis. Dan protokol keselamatannya, gunakan sabar dan sholat sebagai penolong. Pegang erat petunjuknya sebagai jaminan, dan teruslah memohon agar tetap berada di jalan yang lurus. Perangkuman yang sempurna. Sebagai bahan renungan penutup untuk Anda, ada satu poin lagi yang sangat menarik. Berkali-kali dijelaskan bahwa kekuatan terbesar setan adalah melalui bisikan atau waswasa. Bahkan ada satu ayat yang sangat kuat dalam surat An-Nahl ayat 99 yang menyatakan, Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh, tidak punya kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu poin yang sangat menguatkan. Dia tidak punya kekuasaan nyata. Sangat menguatkan. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Jika kekuatan terbesar musuh kita yang paling nyata ini, pada hakikatnya hanya berupa bisikan, dan ia tidak punya kekuasaan nyata atas orang yang beriman, di manakah sebenarnya letak medan pertempuran yang paling krusial? Apakah pada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di luar diri kita, atau justru di dalam pikiran dan hati kita sendiri, dalam cara kita memilih untuk merespon bisikan itu?